saya yang koordinir semua penjara-penjara di Lampung. Tapi jangan terus menjadi takut, biasa saja. Karena memang saya juga biasa. Kalau kamu salah, baru kita. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Emang ngapain di sini? Ya kan? Emang di sini ngapain? Di sini. Di penjara ngapain? Salah satu masalah kasus hukum. Ya, nggak usah tekan ya, nggak usah bingung. Aku harus ngomong apa ya? Ngomong aja pokoknya. Maksud saya, kenapa kalau di penjara itu kan itu memang kenapa ada apa di penjara? Memang ada apa penjara? Belajar menjadi lebih baik. Belajar Diajarin. ya. Baru 1 hari masa tahu kok diajarin. Jangan-jangan digebukin nanti. Dari bukti Pak. Nanti. Ya, 1 minggu kemudian pengalaman Mas Baim, pengalamannya digebukin belum tahu nih ya. Belum tahu enggak? Jadi ada apa penjara? Penjara. Iya. Yang jelas di penjara ya banyak temen lah, banyak orang. Satu. Satu. Banyak teman. Terus nomor 2-nya yang jelas banyak pembelajaran lagi sih. Belajar Dengan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. emang salah apa? Salah. Kalau aku kasusnya narkoba Pak. Oh, karena salah narkoba itu salah. Kamu maki apa ngedar? Saya cuma memakai aja. Oh, pemaki aja. Kenapa waktu itu maki? Memang Salah ya, gaul. Enggak juga sih, mungkin karena pergaulan aja sih. Iya, salah gaul itu. Iya, salah gaul. Lingkungan ya. Oh, lingkungan sih. Lingkungan ya. Untuk masalah-masalah yang lain kayaknya enggak ada. Apa karena kerjaan juga? Kayaknya kalau untuk alasan kerja enggak juga. Enggak juga. Cuman yang itu tadi, pergaulan menggaya hidup aja sih kan. Pergaulan, lingkungan, akhirnya mau nggak mau kita terikut ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya awalnya tahu kalau narkoba ini bisa merusak. Tahu Pak, bahkan Tahu, ya? awalnya saya itu tidak malah takut gitu. Malah Teman-teman takut. pakai juga, saya juga nggak mau gratis juga nggak mau awalnya sih. Awalnya. Oh. Terus Ya gitu deh, lama-lama Coba deh. lama-lama mencari malah Malah mencari. mencari alam. Terus di penjara dihukum itu kaget nggak ketika saya ditangkap? Kaget siapa? Sebenarnya nggak terima kalau Nggak aku terima. SMA, cuman ya mungkin Kenapa nggak terima? nggak terimanya gini, Karena di luar masih banyak yang lebih parah. lebih parah mungkin bandarnya. Apa saya itu kan Bandarnya. beli Ya. duit sendiri, makanya saya mabuk sendiri. Kenapa saya harus ditangkap itu? Maksudnya untuk pribadi ya. Untuk dalam arti pribadi, ya. Kok nggak adil banget gitu. Maksudnya saya itu beli sendiri, duit sendiri, nggak merugiin orang, mabuk sendiri. Maaf ngomong misalnya ada apa-apa diri sendiri gitu. Merusak orang enggak. Kenapa saya harus ditangkap 5 tahun pula? Oh. Gitu loh Pak. Padahal banyak yang lebih parah. Banyak bandar-bandarnya malah Bandar-bandarnya nggak pernah ketangkep. Yang maksudnya kriminal-kriminal lebih premanisme di luar sana malah banyak Kenapa nggak kejahatan. waktu itu kau nggak bilang, aku punya bandar loh, aku kasih tahu, gitu. Nggak ditanyain juga. Oh, ditanyain juga ya. Kalau ditanyain ngember nggak? Soalnya yang ditarget operasi itu yang ngambilin bahan ke aku. Mungkin cepunya itu kan kalau cepunya nggak kenal, mungkin Iya. nggak tembus ke si cewek sekarang di LPW. Oh. Jadi begitu aku keluar dari rumah Mbak itu kan udah dipakai di rumah Mbak itu. Cepunya minta sisain, katanya nggak nyaman di situ. Makanya sisa dikit bener. Begitu keluar dari rumah Mbak itu langsung dikejar buser deh. Banyak bener buser ditangkep. Cepunya itu lari bawa motor. Terus aku itu langsung nggak ngomong juga, aku langsung dibawa ke rumah Mbak itu. Emang TO-nya Mbak itu Mbak. Inisial N gitu lah ya. Iya. Ya cuma ya udah busernya juga ngomong langsung di depan beliau gitu, jadi nggak ada ini maksudnya kalau Mbak N ini emang target kami rupanya apes kata polisi seperti itu Pak.
berarti setelah ditangkap terus di dalam polisi menyesal lah ya? Sangat menyesal. Sangat menyesal kenapa ditangkap. Iya. Terus mengenal narkoba. Terus masuk ke LP itu takut nggak? Aduh, aku mau masuk ke LP. Bukan takut lagi, saking takutnya. Seperti apa penjara dengan ribuan narapidana kan? Laki-laki semua, sedangkan jiwa kita kan perempuan. Bahaya ya. Mau dimasukin ke mau dimasukin ke sarang macan, dan buaya. Perasaan itu di penjara, di rutan, di lapas itu perasaan itu kan penjahat semua gitu. Perasaan saya gitu loh maksudnya. Tapi setelah apa ya? Setelah aku masuk ya perasaan biasa aja sih. Bukan seru sih, cuma masih perlu beradaptasi lagi. Tapi banyak Belum terbiasa juga sih Pak, baru 2 bulan. Tapi waktu pertama kali masuk sempat tidak mau makan. Sempat lama Pak, bisa kayaknya kurang lebih. Nah seperti ini Mbak Ayu ini ya, masih di AO itu sakit, drop, ya namanya fisik apa jiwa juga Ada pengaruh narkoba masih ya? Kalau pengaruh narkoba udah enggak Pak, soalnya kan ya mungkin masih deh, kan aku di Polres 4 bulan tuh, baru dikirim ke sini. Mungkin ya efek-efek narkobanya udah agak hilang kali ya. Nggak hilang lah ya. Udah 4 bulan. Ya. Terus apa namanya? Nggak mau makan, pusing gitu. Ya mungkin karena situasi keadaan harus beradaptasi mungkin dengan lingkungan ya. Akhirnya mau nggak mau beradaptasi. Padahal malu-malu ya tadinya ya. Malu. Sampai sekarang juga masih malu-malu. Malu-maluin kalau sekarang. Malu-maluin. Malu-maluin. Tadinya gimana ya mau adaptasi seperti apa gitu ya? Saya ini mau ngapain gitu loh Pak, saya ini perempuan loh gitu kan. Kan kamarnya kan kalau mandi kan terbuka itu kan. Justru itu. Nah ini gimana sih? Justru itu yang jadi masalah buat kita ya sebagai perempuan kan. Dicampurin cowok-cowok tuh kayak di awal laki plus gitu. Oke. Laki min apa laki plus? Laki plus ya. Kelebihan kita Pak. Oh kelebihan. Jadi plus. Saya kira kekurangan. Laki plus ya. Jadi ketika mandi, waduh, mau mandi enggak ya? Nanti dilihatin gitu. Maju mundur ini nanti digodain lagi. Mereka udah tahu gitu. Maju mundur. Jadi kita pakai basahan Pak. Kemudian Pak selesai. Soalnya gede, bener. Padahal kan nggak ada tuh. Cuman perasaan kita malu aja, dadanya kelihatan gitu Pak. Mungkin nggak tahu Pak, rekan-rekan saya ini malu apa enggak. Tapi setelah berjalan sebulan, 2 bulan masih malu. Sampai sekarang masih malu. Masih malu. Kayak malu, kayak putri gitu ya Kak. Ya gimana ya Pak, namanya jiwanya perempuan cewek gitu. Sampai sekarang terus terang kalau pribadi aku tuh ya, kalau mandi apa ganti baju, ganti kaos juga, kalau ada laki-laki juga malu, harus tutupan aku. Harus ke kamar mandi ganti kaos aja, buka baju kaos aja. Kalau kami Itu kecil. Dari kecil lah. Dari kecil dari kapan? Dari ya mungkin dari lahir kali ya. Seingat aku ya dari umur 5-6 tahun itu ya mainnya udah sama perempuan terus. Terus mainannya udah yang cewek-cewek yang berbau cewek lah. Main-mainan kayak berbau cewek. Kalau zaman dulu kan ada bola bekel, Iya. ada DP ya, masak-masakan kerja. Saya juga Kak main bola bekel, masak. Jiwanya main ini. Tapi saya kok jiwanya beda Pak. Temen aku cowok juga dulu main bola bekel ya, main karet, lompatnya cowok, kalau cowok tetap cowok Pak, beda. Cuman kan kalau kita udah nyoba-nyoba androk, apa masih kecil, kalau lelaki aslinya nggak mungkin. pernah nggak di rumah itu di depan ibu Soleh. Iya. Kalau sejauh ini kalau keluarga aku mungkin dari aku kecil udah tahu sih, maksudnya aku itu seperti apa gitu Pak. Cuma mungkin mereka udah gak kaget lagi. Ketika keluar pernah nggak ketika keluar pakai lipstik, pakai bedak, dimarahin sama ibu? Pernah. Kalau keluarga enggak. Terutama ibu enggak. Mungkin ibu aku udah tahu. Enggak pernah kayak dimarahin. Mungkin kalau di belakangku ngomongnya enggak tahu juga, enggak ada. Sama bapaknya pernah?
Kalau di depan langsung nggak pernah Pak. Mungkin kalau di belakang ngomongin ya nggak tahu juga Pak, nggak dengar. Pertama gitu Pak, saya mau keluar dulu. Jalan SD, dandan gitu. Pernah Belum pernah deh aku gimana, nggak tahu kalau pas aku udah keluar dengan baju perempuan dengan dandan dia orang ngomel, nggak tahu juga ya Pak ya. Cuma kalau di depan aku langsung kayaknya kamu ini kayak perempuan mancing itu belum pernah Pak. Pernah ya? Belum pernah kalau aku. Kalau sampai pernah ya dimarahin ya? Bukan dimarahin sih Pak, jadi datang cuma kuat hati dan ada udah gak usah pergi itu doang sih. Udah tetap cari uang. Nggak dibilang, oh kamu ini dibersihkan apa enggak? Itu enggak. Gak ada sih, Nggak gak kan? sampai bilang kamu kayak banci begini, enggak. Karena udah tahu juga aku kan dunia ini kan baru 4 tahun. 4 tahun karena apa namanya gagal nikah 2 kali. Bajunya mau dong. Itu dari kecil Nah, Terus kenal di pergaulan ada namanya dunia pelangi. dunia pelangi. Iya. Oh ada Dunia pelangi namanya. apa? Oh ada namanya dunia pelangi. LGBT. Oh LGBT itu gimana? Itu namanya dunia pelangi gimana mas? Ya LGBT ya. Iya, kayak kita ada lesbi, terus ada kasihannya Ya, itu semua ada di situ semua. Dari cowok normal aja masuk situ semua. Ini di Lampung ada. Banyak. Kalau di tempat lain juga ada. Jakarta banyak. Jakarta lebih banyak kan. Oh. Itu udah rawat-rawatnya. Nah kalau Seven gimana? Nah Ini dari Senggala. Nah, gimana? Pertama kali masuk seperti apa di dalam LP? Di LP ya? Iya. Sudah tidak di rutan. Ada bayangan apa atau bagaimana Pak? Iya ada bayangan takut. Takut digebukin juga orang kan. Oh. Banyak yang bilang kalau masuk penjara itu dipukulin. Oh. Ada Nggak mau makan? nggak mau makan sempat 2 hari. Oh. Nggak mau mandi? Kalau mandi tetap. Tidak malu seperti ini? Ini kalau saya mandi pakai basahan celana. Oh pakai bahasan celana. Itu kan kelihatan. Man? Badan. Bagian atas Ah. ya biasa aja jojong aja. Oh. Nah, itu. Terus setelah itu ini sudah berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Nah, saling berjalan udah bisa makan, Iya, bisa makan. mandi biasa saja, Iya, biasa saja. terus bergaul biasa saja. Apa bedanya bergaul di dalam rutan ini dengan di rutan ini dengan di luar? Kalau di luar kita kan bisa ketemu orang di mana tempat aja kan. Tempat aja. Kalau di sini ya orangnya itu aja. Orangnya itu aja. Terus enggak kan ada blok sana blok sini kan ada nih. Iya. Nah itu gimana bergaulnya? Kita harus hati-hati atau kita harus menjaga privasi tidak seperti di luar? Kita lebih bebas di sini gimana atau gimana? Ya terutama kita kita lihat juga seperti apa orangnya gitu kan. Dan Pasti ya lihat ya, seperti orangnya gitu ya. Ya, Pasti ya. sikapnya seperti apa. Sikapnya seperti apa gitu ya. Halus sudah halusnya gitu. Ya takut ya. Dengan yang ini narkoba semua ya. Tapi takut ya dengan waktu itu dengan lihat aku banyak. Kalau tidak akan proses. Tidak juga sih karena habis ya. Kalau yang nggak kenal nggak apa-apa. Ya. Kita bahas itu udah pulang kok ya ini. Kalau itu lebih soal yang tak orang. Atau begitu. Jadi kita lebih banyak awalnya yang banyak tatonya atau lebih banyak yang nggak banyak tatonya sekarang ini? Banyak yang nggak ada tato. Banyak yang nggak ada tatonya yang berkawannya. Iya. Kenapa begitu? Dari orangnya juga sih bisa diajak bercanda atau enggak. Kalau sedikit tatonya lebih banyak
yang bisa bercanda ya. Oh. Kalau yang banyak tatonya lebih sangar atau gimana? Agak kalau ngomong tuh agak ini aja, agak beda aja, agak gimana ya, agak ngotak gitu karena dia atau iya kayak songong gitu bahasa. Oh, songong, belagu. Iya, belagu. Kamu lebih pilih yang mana? Di LP narkotika atau di umum? Di umum? Kenapa itu? Dan di umum itu kan berbagai macam kasus ya. Iya. Mereka juga orangnya. Oh. Ya kita bisa berbaur dengan orangnya gitu. Bisa berbagi informasi. Bisa pilih-pilih dong ya. Iya. Lebih bisa milih-milih ya. Iya, betul. Ini. Diri apa? Pemerkosaan beda. Kayaknya lebih tepat ke pemerkosaan ya. Tapi kalau kasus pemerkosaan orangnya yang saya tahu itu dia lebih pandai bicara. Dia lebih suka kadang itu lebih banyak bahasa tipu-tipunya. Iya, merayu. Iya, karena pandai merayu. Dan dia memang lebih akrab, lebih dekat karena dia merayu tadi. Kamu nggak takut kalau yang lebih merayu malah lebih enak ya? Cocok. Terus setelah di LP bergaul ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Makassar, ada Bugis, ada orang Batak, banyak suku. Itu menyebabkan sulit berkomunikasi atau bagaimana? Lebih nyaman atau lebih gimana? Bagi saya sama aja, saya rangkul semua. Oh. Selagi orangnya baik. Dirangkul apa dibelok? Dirangkul semua. Dirangkul semua ya. Kamu nggak kepingin nggak jadi laki-laki kuliah? Yang pengen sih jadi laki kuliah. Kamu sudah menikah? Pernah nikah? Belum. Belum. Kepingin menikah sama laki-laki atau sama perempuan? Perempuan. Oh, sama perempuan. Kenapa begitu? Ya pengen punya ini juga, keturunan juga. Oh. Ya masalahnya sama-sama sih. Oh iya. Nah, terus apa ya? Ketika kamu merenung, saya bukan dia, kamu merasa ketika merasa kenapa kamu merasa karena terpisah itu ya dengan keluarga, terpisah dengan kawan-kawan dan hanya tidak banyak kawan kita, itu yang membuat rasa apa yang kamu dapatkan di samping kamu merasa keluarga. Kalau di sini yang dapat sih ilmu juga. Ilmu apa? Ilmu apa nih? Ya ilmu kayak berbagai banyak pengalaman Hidup ya? Iya, ini tahu ini berbagai macam kasus yang lain gitu kan. Di sini rutan jadi masih ada narkoba, ada kriminal, ada. Iya. Kalau di LP narkotika baru berarti ketemulah narkotika semua. Nah, kamu ketika kasus narkoba di sini gampang nggak dapat narkoba? Saya bukan narkoba. Apa kasus? Trafficking. Oh, trafficking. Sama dong. Oh, ini boleh. Oh iya. Satu profesi tapi bukan satu kasus. Bukan. Ini Bandar Lampung, Oh, ini Bandar Lampung.
ada kamu apa gimana? Cewek-cewek yang mana? Yang di Bandar Lampung cantik dong, laki cowok. Boleh gitu. Sudah kali. Apa yang kamu dapatkan setelah di dalam itu? Trafficking itu bagaimana? Trafficking itu ya kayak menawarkan jasa. Iya, aku dari Bandung itu dibilang trafficking itu bukan jual beli orang, Pak. Kalau trafficking itu kan identik dengan jual beli orang. Tapi kata Mbak Im plus, trafficking itu jual jasa. Iya. Gitu ya? Pelayanan jasanya aja. Jasa sih Pak. tidak mencuri, kan? Dia rela, ya kan? Merelakan. Iya. Malah kata Mbak Im plus ini malah dia yang menawarkan. Iya. Ayo dong, saya kapan nih saya dapat job ya. Banyak di Lampung, ada berapa orang? Banyak itu mungkin nggak bisa Kok segitu? Ada 100? 100 orang mungkin ada. Ada ya? Lebih ya? Dari yang SMA, Kalau SMA cuma beberapa aja. yang kuliah, ada atau banyak? Ada. Oh ada, berarti tidak banyak, beberapa juga. Ibu-ibu yang banyak. Oh ibu-ibu nggak ada. Jadi yang mana? Yang tidak sekolah. Yang nggak sekolah. Yang tidak sekolah itu sebenarnya dia sudah lulus SMA, Iya. terus dia tidak punya kerjaan gitu ya. Bukan orang yang masih pelajar ya. Bukan ya. Ya salah satunya itu dampak ini juga sih, pergaulan juga. Karena pergaulan juga. Pergaulan dan ekonomi. Pergaulan dan ekonomi. Terus setelah di rutan apa yang kamu pikirkan? Trafficking itu bagaimana? Ya tadi menawarkan jasa. Melakukan jasa. Nah setelah kamu di sini, trafficking itu salah apa nggak salah? Salah nggak sih sebenarnya? Bingung. Kan kamu dihukum. Iya. Berarti kan menurut negara salah. Hmm. Menurut negara salah, aturannya salah. Iya kan? Tapi menurut kamu gimana? Ya mungkin salah kan. Kenapa kok mungkin berarti ragu-ragu? Karena kan si perempuan ini minta tolong, dan kita nyari apa untuk pas ada kita kasih kita bantu gitu loh. Kita hanya membantu. Kita hanya membantu. Bukan masalah bantu membantunya, tapi trafficking itu hubungan yang tidak legal, hubungan ilegal antara laki dan perempuan, atau antara perempuan dengan perempuan, atau antara laki dengan laki yang tidak legal. Itu kalau yang legal berarti sama istri, sama suami, kan gitu kan? Ini karena tidak legal, itu yang menyebabkan trafficking itu. Jadi kamu membantu orang yang salah. Semuanya single sama janda. Gak ada yang dia punya suami tapi suaminya yang jual. Enggak. Atau dia mau menjualkan diri. Gak ada. Kalau si perempuannya sih memang kayak gitu kerjaannya. Gimana? Memang Kerja dia? Ya seperti itu. Kerja, tapi gak ada gak dia punya suami ya? Enggak. Gak ada ya. Karena memang dia kerja Iya. untuk dia punya anak. Ada yang punya anak? Ada. Dia punya anak.
Jadi terus di dalam ini apa yang kamu dapatkan? Apa hikmahnya? Apa berkahnya? Apa ininya kan kita ini setiap kegiatan, setiap langkah itu pasti ada yang kita dapat, ilmu yang kita dapat, pemahaman yang kita dapat. Apa yang kamu dapat? Sadar diri juga karena kita tahu ada masalah ya buat. Kamu sadari nggak kalau jual jasa itu dosa? Jual saya itu juga dosa, Pak. Jual apa? Jual diri sendiri juga dosa. Iya, dosa. Sebenarnya dosa, tapi kan gimana kan? Ya ditemani ya, Pak, untuk uang gitu ya kan, jadi Untuk uangnya. ya dosa karena sendiri ya. Terus kita lanjut dengan ini untuk Tanggung jawab berisiko sendiri gitu. Rantau dari Jakarta ke Lampung, gak mau minta dari orang tua, minum sendiri. Nah ini apa yang kamu dapatkan di dalam RP? Karena ini Pak, Yang kamu apa berkapa? ya jelas gila. Ya jelas pengalaman yang belum pernah dirasain Pak selama ini. Iya, apa itu? Seumur hidup ini. Pengalaman yang jelas. Kamu mau masuk lagi sini lagi? Enggak ya Pak. Kan jelas pengalaman banyak yang gak enaknya. Oh iya. Iya. Cuman ya mau gimana ya, terima aja. Sekarang pasrah aja, belajar ikhlas. Ya udah mengalir aja gitu Pak. Muslim. Muslim. Suka sholat? Kadang-kadang sih Pak. Gak lupa. Oh, udah 5 waktu. Kamu Sama. juga suka sholat? Iya. 5 waktu? Jarang. Sampai? Aku baru mulai, Pak. Oh, baru mau tadinya? Kristen. Tadinya Kristen, baru mulai. Suka sholat? Ya kalau untuk sholat subuhnya. Sholat subuhnya yang berat. Sekarang Apa yang ingin kamu sampaikan terhadap sesama kasus dan sesama jenis? ada pekerjaan deh. Maksudnya buat teman-teman yang di luar sana. Ya, di luar maupun Di nanti dalam. di dalam ya. Kalau yang di luar seperti apa? Kalau menurut saya Ikut masuk lagi. jangan sampai yang di luar sana teman-teman saya sesama LGBT atau yang umum lainnya ya sampai masuk penjara deh. Kalau bisa jauhin narkoba. Kalau bisa jadi Bukan deketin ibadahnya. Sama aja. Enggak bercanda. Maksudnya kalau bisa ya Pak ya. Maksudnya udah deh stop gitu. Gitu aja. Jangan sampai masuk penjara terus banyak efek lainnya lah kan narkoba. Ya mungkin ya jelas banyak lah Pak efeknya. Mau dia nggak pakai narkoba aja lemot, pakai narkoba. Nanti lolita, masih belum lolita ya. Lo kalau pas among gobong juga, lihat aja. apa yang boleh dapat? Dari trafficking, Cuan. Iya, saya lihat cuannya lebih banyak daripada yang ditolong. Iya, enggak juga ya. Sama. Yang ditolong misalnya orang berapa? 30. Yang dikasih sama si wanitanya cuma 7.000. Misalnya dia minta dijual, saya ada 5 juta itu. Udah jual 10 juta. Jual 15 juta. Untung dah 10 juta. Itu cuan kita ya. Iya. Kalau nanti dia pacaran sama gading, bodo amat, bener nggak? Ya sepertinya dampaknya. Perkenalannya yang mahal ya sebenarnya ya. Pasti dia nanti kan main belakang, nggak ketemu lagi. Kalau udah kenal banyak duit, udah selipat hubungan sendiri, chattingan sendiri kan. Itu dilupain, maksudnya gitu loh Pak. Maksudnya Apa yang kamu ingin sampaikan? Buat pertanyaan itu. Orang-orang yang di luar. yang di luar terus maju. Terus lah dia gitu. Tapi kayak bohong. Bos kawan. Diperbanyak kayak ini ya, cuannya. Nggak kepikiran nggak kalau kena AIDS misalnya penyakit yang
rekomendasi setiap bulan tuh cek ke kesehatan. Loh iya cek, kalau cek tahu-tahu lu kok kena gitu. Gak sembarangan orang juga sih. Oh nggak Ya, sembarangan. kalau punya satu ya udah, yang penting banyak duitnya gitu aja. Yang penting satu. Satu banyak duitnya. Kalau masih cari-cari agar cuannya banyak. Oke, sebelah gua ini. Alat kontrasepsi. Kalau diberi tahu-tahu gitu, diberi penyakit itu gimana? Nggak kepikiran, nggak kepikiran itu. Tahu-tahu dikasih penyakit itu, jangan sampai ya. jauhkan ya amit-amit ya. Iya, soalnya Kalau jauhkan amit-amit itu kan berarti mohon doa. Kenapa kok nggak berdoa? Sebaiknya tetap. Iya. Kalau saya yakin aja sih Pak, saya kan nggak pergaulan bebas. Oh, Nggak ganti-ganti pasangan juga enggak. oh nggak ganti nggak. Serius kalau gua. Maksudnya emang kayak gini bawaannya ya Pak. Cuman kalau untuk pergaulan yang bebas itu enggak. Makanya yakin kayaknya nggak ada kenapa penyakit itu. Yakin aja. Makin reja. Dulu Ika sering tes itu. Cuman aku nggak ganti pasangan. Masa sibuk? Iya. Ganti 3 tahun sekali kalau. Ngobrol doang. Ada nggak keinginan berubah jadi strong, jadi laki-laki? Ada sih Pak. Pasti ada. Ada Sih ada. Ada pasti ada. Pasti Sih ada. ada. Tapi pernah nggak saya mencoba berubah? belum kalau berubah dipaksa gitu nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Harus pernah. Harus dari diri sendiri ya. Perlahan juga. Tapi ada keinginan ya untuk berubah ya. Ada. Ada berarti ada keinginan tetap mau nikah sama perempuan ya. Begitu. Ada keinginan ditanya. Tapi kan udah tadi jelas. Jelas ada Pak. Ada ya. Ada nih keinginan untuk perempuan. Kalau aku sih jujur Pak, kalau nikah sama perempuan nggak lagi. Sudah nggak lagi. Nggak. Kenapa lebih enak tak sama perempuan lagi ini? Bukan gitu Pak, bukan. Aku udah berpikiran lebih jauh kalau Ah. mau kumpulkan uang segala macam ke Thailand. Untuk apa? Nasi. Oh, ada yang saya mau sampaikan. Barangkali ini terakhir. Barangkali bahwa memang yang namanya trafficking itu di mana-mana ada. Tapi agama kita itu tidak memperbolehkan. Kenapa tidak memperbolehkan? Karena pasti berdampak negatif. Yes. Pasti menimbulkan masalah. Dan tidak ada yang bermasalah itu nyaman. Yang namanya masalah itu pasti sakit. Apakah kita mau hidupnya menikmati sakit atau menikmati kebahagiaan? Tapi saya pahami bahwa perubahan untuk merubah seperti karakter awal itu sulitnya minta, iya kan? Sulit. Yang tadi mulai kecil itu kayak perempuan, padahal kita laki-laki, untuk berubah jadi seperti laki-laki itu sulit. Tapi alangkah baiknya kalau dicoba. Kenapa? Karena kita hidup sekali, jangan sampai nanti di sana, di akhirat nanti kita sengsara juga. Hidup sekali sudah sengsara, di sana lebih sengsara. Karena Tuhan memang tidak mengizinkan untuk kalau laki-laki jadi perempuan atau untuk perempuan jadi laki-laki, tidak mengizinkan. Karena Tuhan itu memberikan ujian yang laki-laki seperti perempuan itu barangkali ujian. Bagaimana dia bisa berubah? Untuk dia kalau laki-laki ya saya laki-laki, kalau perempuan ya saya jadi perempuan. Jadi itu ujian yang luar biasa menurut saya. Itu ujian, tapi bisa karena Tuhan memberi ujian dan Tuhan memberikan kemampuan untuk menyelesaikan diri. Itu yang kira-kira barangkali yang bisa saya sampaikan. Dan saya berharap sih di penjara ini
menjadi apa ya, menjadi ujian yang terakhir deh. Dan coba kita mengevaluasi, mau tidur kita pikir apa lagi satu, nanti mau tidur lagi pikir lagi apa ya dua, apa siapa tahu menjadi pencerahan. Karena memang hidayah itu tidak datang langsung, tapi hidayah itu kita jemput. Kita jemput. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Banyak yang orang yang berubah menjadi lebih strong, lebih menjadi manusia itu ketika dia setelah selesai dari penjara, dia jadi pengusaha. Dari penjara orang jadi lebih hebat lagi. Bukan berarti dari penjara terus menjadi terpuruk, itu yang sama. Meskipun itu juga banyak juga yang menjadi makin terpuruk. Berarti evaluasinya adalah tadi. Aku rasa itulah pertemuan kita. Saya senang pertemuan ini. Nanti kawan-kawan kita ngobrol lagi, kita santai saja. Yang penting kita bisa saling enak, saling curhat, saling ngobrol santai. Oke, terima kasih.